إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat, begitu pula nikmat waktu luang, dan yang paling besar adalah nikmat kita bisa memeluk agama Islam, yaitu agama yang paling benar di akhir zaman. Kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kegigihan beliau, perantara kegigihan beliau dan juga kerja keras beliau, hingga saat ini kita masih bisa melihat tersebarnya agama Islam di permukaan bumi. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza lakitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasha fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis yang mana banyak di antara kita sudah mulai lupa dari hadis tersebut, yang mana banyak dari kita terlalai untuk mengamalkan hadis tersebut. Maka dari itu khatib tergerak untuk mencoba menyampaikannya dalam khutbah kali ini, yaitu hak seorang muslim kepada muslim yang lain, hak antara kita dengan saudara kita yang lain, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu dengan saudara kita, imma itu di jalan, imma itu di rumah atau dimanapun itu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Karena dengan salam akan muncul di hati kita rasa untuk saling menyayangi. Karena dengan salam akan menghantarkan kepada kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang menguatkan bahwasannya salam itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, bersumpah di dalam hadisnya, dan dengan jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seseorang itu masuk ke surga kecuali dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu beriman hingga dia itu saling mencintai antara dirinya dengan saudaranya.
Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Tidaklah kalian atau tidakkah kalian ingin aku beritahukan suatu amalan? Jikalau kalian mengamalkan amalan tersebut, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu tebarkanlah salam di antara kita. Bertemu dimanapun kita, tebarkanlah salam. Mengucapkan salam itu dianjurkan atau sunnah, akan tetapi menjawabnya adalah sebuah kewajiban bagi kita. Dan sebaik-baik yang memulai adalah yang memulai salam. Sebaik-baik di antara kita adalah yang memulai salam di antara kita. Itulah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang kedua yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudara kita mengundang kita dalam suatu acara di rumahnya, atau saudara kita datang kepada kita mengundang kita untuk sebuah hajatan di rumahnya, atau sekedar silaturahmi ke rumahnya, jikalau kita tidak memiliki uzur yang syar'i, maka penuhilah undangan tersebut. Karena itu hak kita kepada muslim yang lain. Nabi SAW bersabda, "Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang meninggalkan atau meninggalkan memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Derajat ketika kita meninggalkan, ketika kita tidak memenuhi undangan saudara kita, sama halnya derajatnya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kepada Nabi kita. Maka begitu besar anjuran kita untuk memenuhi undangan saudara kita yang telah mengundang kita. Itulah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang berikut yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, wa idza stansahaka fansah lahu. Ketika saudara kita datang kepada kita, meminta nasihat kepada kita, maka berilah nasihat kepadanya semampu kita. Karena mungkin dengan nasihat yang kita berikan, kepada saudara kita semampu kita, di waktu dia sedang dirundung galau, di waktu dia sedang dirundung masalah, akan menguatkan dirinya, akan memberikan kepada dirinya semangat yang baru. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain menguatkan tentang dianjurkannya kita untuk menasihati saudara kita ketika kita diminta untuk memberikan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama adalah sebuah nasihat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, liman? Hak untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, Rasulnya, pemerintah kaum muslimin, dan secara umum para kaum muslimin kepada sahabatnya yang lain, kepada saudaranya yang lain. Maka dari sini kita bisa mendapatkan hasil, kita bisa menyimpulkan bahwasannya dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat kepada saudara kita, agar supaya saudara kita bisa memulihkan semangatnya beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang disabdakan oleh Nabi SAW, hak antara kita kepada saudara kita yang lain, yang dianjurkan dalam agama Islam. Wa idza atasha fahamidallah fashammidhu. Apabila saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan jawaban yarhamukallah, fashammidhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasha ahadukum fahamidallah fashammituhu. Fa illam yahmadillah fala tushammituhu." Idza atasha ahadukum, jikalau salah satu di antara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, maka ucapkanlah yarhamukallah kepadanya. Akan tapi jikalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan ucapkan baginya yarhamukallah. Sebuah anjuran kepada kita untuk memberikan doa kepada saudara kita ketika dia sedang bersin. Hal yang kecil, hal yang remeh. Tapi jikalau kita melakukannya, maka akan ada pahala yang menunggu di belakang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya bagi kita untuk memulai melaksanakannya dan jangan terlupa dari diri kita hal-hal yang kecil yang telah diajarkan oleh agama Islam kepada kita sebagai pengumpulan pahala di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Di khutbah pertama khatib sudah mengingatkan dan telah menyampaikan hak seorang muslim kepada muslim yang lain yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang kelima, hak seorang muslim kepada muslim yang lain yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila saudara kita sakit, maka jenguklah. Kita dianjurkan untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Kita diperintahkan ketika saudara kita sedang sakit, kita untuk menjenguknya. Karena dengan kita menjenguknya banyak pahala yang menanti kita di belakang hal tersebut. Dan dengan kita menjenguk saudara kita akan memberikan semangat kepada saudara kita agar supaya lekas sembuh. Dan juga mengingatkan kepada kita bahwasannya kita semua akan bisa dirundung dengan kesakitan. Hadis dari Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslima masya fil khirafatil jannah hatta yajlis. Fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah. Wa in kana 'udwatan shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Wa in kana masa'an shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yusbih." Dalam hadis ini dijelaskan betapa banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Yang artinya apabila seorang menjenguk saudaranya yang semuslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan memetik buah-buah surga sampai dia duduk di sebelah saudaranya. Ketika dia sudah duduk di saudara yang sedang sakit tersebut, maka akan mendapatkan rahmat yang deras dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berjalan menjenguk saudara kita, kita sudah seakan-akan kita sedang memetik buah-buahan di surga. Kita duduk di samping saudara kita yang sedang sakit, kita akan mendapatkan rahmat yang sangat deras, yang begitu deras dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjenguknya di waktu sore hari, di waktu pagi hari, kita akan mendapatkan doa ampunan dari 70,000 malaikat sampai besok paginya, sampai sorenya. Apabila kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit di waktu sore, maka kita akan mendapatkan doa ampunan dari 70,000 malaikat sampai pagi hari. Begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kita menjenguk saudara kita.
Begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjenguk saudara kita. Lalu alasan apa lagi yang menghalangi kita untuk menjenguk saudara kita? Sebab apa lagi yang menghalangi kita untuk tidak menjenguk saudara kita? Banyak teman-teman kita di asrama, teman-teman kita di luar sedang sakit, kita hanya membiarkannya, tidak menjenguknya. Padahal di balik dengan kita menjenguk saudara kita, pahala yang berlimpah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita masih bermalas-malasan untuk melakukannya? Yang terakhir yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, hak seorang muslim kepada muslim yang lain, wa idza mata fatba'hum. Dan apabila saudara kita semuslim meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Sekelas saudara kita sudah meninggal, dia masih punya hak. Apa itu haknya? Kita bertakziah. Bertakziah, menyaksikan jenazahnya, menyolati sejenazahnya, menguburkan jenazahnya. Itu hak beliau yang wajib kita tunaikan. Sabda Nabi SAW menguatkan bahwasanya kita dianjurkan untuk bertakziah atau menyaksikan jenazah saudara kita. Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya hingga dia menyolatkannya, maka pahala baginya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana kana lahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya hingga dikuburkan, maka baginya pahala semisal 2 qirat. Qila wa mal qiratan, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa itu 2 qirat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, mithlul jabalain azimain. Seperti 2 gunung yang sangat besar. Itu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menyaksikan jenazah saudara kita, kita menyolatkan jenazah saudara kita, kita ikut menguburkan jenazah saudara kita. Pahala yang begitu besar yang akan kita dapatkan. Maka dengan janji-janji Allah, dengan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal apa lagi yang menghalangi kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut? Sebab apa lagi yang menghalangi kita? Masihkah kita berpikir kedua kali untuk mengamalkannya? Semoga dengan disampaikannya hadis Nabi SAW tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain bisa mengingatkan kita, khatib pribadi dan para jamaah hadirin sekalian, untuk bisa melaksanakan hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Karena di belakangnya terdapat pahala yang begitu berlimpah yang menanti kita di akhirat kelak. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.